Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Ida Nurhaida MT. Perkenalkan saya Suendro. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan paparan singkat tentang implementasi manajemen e-commerce penggunaan sistem information system atau sistem informasi perusahaan yang saya pelajari dari tulisan Profesor R.P. Sundaraj dan Joseph Sarkis. Keduanya merupakan anggota Asosiasi Profesor Sistem Informasi di Clark University di Worcester, Massachusetts, Amerika Serikat. Video ini adalah saya buat dalam rangka penyelesaian tugas 2 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Latar belakang perusahaan, Texas Instruments Incorporated adalah perusahaan semikonduktor global, perancang dan pemasok terkemuka dunia untuk solusi pemrosesan sinyal digital atau digital signal processing dan teknologi analog, berkantor pusat di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Bisnis perusahaan juga mencakup solusi pendidikan dan produktivitas dan pencitraan digital. Semikonduktor mewakili 84% dari pendapatan Texas Instruments. Perusahaan memiliki operasi manufaktur atau penjualan di lebih dari 25 negara dan pada tahun 1999 memperoleh lebih dari 60% pendapatannya dari penjualan ke lokasi di luar Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Texas Instruments telah menjual beberapa bisnis non-inti untuk fokus pada solusi digital signal processing dan teknologi analog. DSP dan perangkat analog memiliki lebih dari 30 pelanggan di pasar komersial, industri, dan konsumen. Latar belakang masalah yang pertama adalah integrasi sistem perusahaan dan rantaian pasok. Sebelum implementasi ERP, Texas Instruments memiliki rangkaian pemasaran penjualan, logistik, dan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi, yang terdiri dari ribuan program yang didasarkan pada banyak database independen dan berjalan pada sistem mainframe yang dimiliki pihak lain. Saat kondisi pasar lebih baik dan preferensi pelanggan dalam lingkungan yang selalu berubah menjadi beragam, menjadi lebih kritis, spesifik dan wajib secara global, juga merupakan latar belakang masalah berikutnya. Respon cepat terhadap kebutuhan dan perubahan tersebut diperlukan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Respon cepat ini akan membutuhkan hubungan yang erat, terutama komunikasi di antara kelompok-kelompok fungsional internal yang terintegrasi serta pemasok dan pelanggan organisasi. Implementasi sistem strategis menerapkan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning dengan fokus untuk menghubungkan dengan pengaturan perdagangan elektronik e-commerce secara global. Tujuan strategis Texas Instruments memberikan visibilitas sistem ERP kepada konsumen eksternal melalui hubungan web dan menstandarisasi proses internal dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Berikut adalah timeline of the ICE ERP implementation. Sejak tahun 1980, Texas Instruments telah menggunakan infrastruktur sangat terpusat dengan memanfaatkan komputer mainframe. Sebagai langkah pertama menuju proses bisnis global, proses dan sistem perencanaan tertentu distandarisasi pada tahun 1989. Mulai tahun 1986, Texas Instruments menjalani upaya rekayasa ulang di seluruh perusahaan yang mengarah pada penerapan sistem ERP. Pada awal tahun 1999, Texas Instruments mulai meluncurkan rilis kedua penerapan awal termasuk modul SAP Procurement and Materials Management dan modul Financial Management and Reporting. Pada pertengahan tahun 1999, menyelesaikan implementasi perangkat lunak I2 teknologi sebagai bagian dari rilis ketiga. Pada rilis ketiga juga termasuk dalam rilis ini adalah web client pertama yang digunakan dengan mengaktifkan modul keuangan, penjualan, dan distribusi. Web client pertama yang digunakan dengan SAP dan sistem manajemen distribusi reseller generasi berikutnya, keduanya dikembangkan bersama dengan SAP. Berikutnya adalah model konsep ERP system. Arsitektur tingkat tinggi dari implementasi ERP pada Texas Instruments terdiri dari SAP dan sistem I2 untuk perencanaan dan optimalisasi lanjutan. Sistem ini merupakan perintis implementasi berskala besar dari 6 modul keuangan, manajemen, pengadaan, material, logistik, perencanaan, penjualan,
dan pemasaran untuk semua divisi dan digunakan oleh 10.000 karyawan untuk menangani 45.000 perangkat semikonduktor dan 120.000 pesanan per bulan. Evaluasi pasca implementasi, status pasca implementasi sistem memenuhi sebagian besar tujuannya 9 bulan setelah implementasi lengkap. Ada sekitar 13.000 pengguna, 10.000 dari teknis instrumen dan 3.000 yang di luar sistem. Waktu respons untuk sistem telah melampaui harapan dengan 90% transaksi di seluruh dunia mendapatkan respon dalam 3 detik. Kesimpulan, beberapa masalah dalam proses implementasi ini antara lain 1. Perangkat lunak untuk manajemen rantai pasokan yang dari red paper yang awalnya dipilih tidak memenuhi harapan Texas Instruments. Sistem ini harus dihapus. Hal ini mengakibatkan biaya jutaan dolar untuk mengatasi ini. Sistem A2 kemudian diimplementasikan. Penurunan produktivitas memang terjadi. Implementasi harus mengatasi masalah ini untuk semua manajer di seluruh organisasi yang memiliki kepentingan dalam kinerja sistem. Sulitnya mendapatkan dukungan dari fungsi internal yang tidak terkait langsung dengan proses, rekayasa masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem ERP. Kesimpulan, secara ringkas implementasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, melambangkan proses standar untuk melembagakan proses standar untuk mendukung tren pasar layanan di mana saja, kemana saja. Memberikan visibilitas global sistem kepada pelanggan dan pemasok memungkinkan mereka untuk melakukan banyak aktivitas melalui web, menstandarisasi sistem teknologi informasi pendukung utama. Demikian paparan singkat saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.